Allah berfirman dalam Al-Quran, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallah, orang yang meramaikan masjid Allah adalah man amana billah, orang beriman kepada Allah. Kenapa tidak mengatakan innama yabni? Kenapa tidak mengatakan orang yang membangun masjid? Kok meramaikan? Oh, artinya bahwa bukan hanya membangun, tapi juga meningkatkan kualitas, mengisi konten masjid untuk aktivitas ilmiah, aktivitas pendalaman agama, kajian-kajian, bahkan masalah-masalah sosial dipecahkan di dalam masjid. Ada masalah suami istri mau bertengkar, mau bercerai, kayaknya nengah-nengahin di masjid. Jangan bercerai, terpaksa marah-marah, ya kawin lagi saja. Ini kata kiai bukan kata saya. Pokoknya masalah-masalah konflik di masyarakat, ayo kita pecahkan dalam masjid. Makanya ya'muru, tidak ya benih. Ya benih membangun, ini lebih daripada membangun. Bangunan sudah ada, jadi bagaimana meningkatkan isi dari bangunan ini, meningkatkan kualitas bangunan ini. Tanggung jawab kita bersama. Maka disebut innama ya'muru masajidallah. Orang yang meramaikan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah. Man amana billah. Iman ada dua, iman birububiyatih, iman biuluhiyatih. Iman birububiyatih, kita meyakini bahwa Allah lah Maha Pencipta kita, yang menghidupkan kita, memberi rezeki kita, mematikan kita nanti kapan-kapan, 200 tahun lagi lah. Dan yang mengatur segala urusan kita, namanya iman birububiyatih. Satu lagi iman biuluhiyatih. Konsekuensi daripada iman birububiyah, kita iman bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali nyembah Allah. Nyembah apa saja salah. Yang benar hanya menyembah Allah. Oh ya, ada yang terlibat, ada yang kelewat. Yang saya hormati DPRI Polri, yang mewakili Kapolres, mewakili Dandim, yang saya hormati para tokoh masyarakat, ketua DPRD dan anggota DPRD dari berbagai partai, semuanya NU. Amin. Jadi iman ini konsekuensinya, iman bil rububiyah harus iman bil uluhiyah. Kalau percaya ada Allah yang menciptakan kita, maka konsekuensinya kita harus menyembahnya, tidak menyembah yang lain. Tuhan yang benar, sesembahan yang benar, tidak ada kecuali Allah. Karena iman bil uluhiyah. Ini singkat saja ini. Kalau mau detail 2 tahun. Wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhirat. Kenapa kita harus beriman kepada hari akhirat? Banyak sekali. Hikmahnya banyak sekali. Orang beriman kepada hari akhirat optimis, selalu optimis. Gak sekarang nantilah. Sekarang miskin, nanti di surga kaya. Sekarang kecewa atau gagal, nanti di akhirat sukses. Optimis gak jadinya? Optimis. Sekarang kita gak berhasil, nanti kita di akhirat. Sekarang kita dizolimin, gak mendapatkan keadilan, nanti di akhirat ada keadilan. Jadi orang beriman dengan hari akhirat itu merasa optimis dan lagi merasa umurnya panjang. Kalau hidup di dunia paling lama 100 tahun. Sudah jarang 100 tahun, 80 lah. Tapi kalau kita percaya bahwa ada hidup di akhirat, umur kita abadal abidi, umur kita selamanya. Maka orang yang beriman dengan hari akhirat merasa umurnya panjang dengan penuh optimistis. Tidak ada pesimis, tidak ada. Minder tidak ada, selalu percaya diri. Wa aqamas shalah, orang yang meramaikan masjid adalah orang yang mendirikan sholat. Kenapa mendirikan? Bukan amal sholat, bukan menjalankan sholat, bukan mengamalkan sholat, atau mendirikan sholat. Itu apa artinya? Artinya mendirikan itu kita sholat, anak kita sholat,
istri kita sholat, menantu kita sholat, tetangga sholat, se-RT sholat, RW sholat, kelurahan sholat, kecamatan sholat, kabupaten sholat. Yang namanya mendirikan sholat, bukan hanya mengamalkan sholat. Mengamalkan sholat sih kita sholat selesai sudah. Ini enggak, bapak sholat atau saya sholat, istri belum sholat, belum iqamus sholat. Saya sholat, istri sholat, anak mantu enggak sholat, belum iqamus sholat. Baru mengamalkan sholat. Saya sudah sholat iya, tapi istri belum. Saya sudah sholat, menantu belum, tetangga belum, itu belum iqamus sholat. Oleh karena itu, mari kita perjuangkan agar betul-betul aqamas sholat di Kerawang ini atau di desa Kota Baru, ya. Supaya semua sekecamatan Kota Baru sholat semua ya orang Islam ya, sholat semua. Baru namanya aqamas sholat. Kalau hanya pengurusnya sholat, ya itu namanya amal sholat namanya. Jadi kalau iqamus sholat semuanya, anak, menantu, keponakan, istri, semua, tetangga, RT, RW, seluruh kelurahan, kecamatan, namanya aqamas sholat. Kemudian sholat itu, kalau bagi orang yang sudah sering sholat, maka akan menjadi silah. Silah apa? Komunikasi dengan Allah. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Hamba Allah yang baik adalah orang yang selalu sholat. Daimun, selalu sholat. Bukan selalu ruku sujud, bukan. Kapan pergi ke pasar kalau selalu sujud dan kapan pergi ke kantor, kapan bekerja kalau selalu ruku dan sujud, bukan. Dawamus sholat di sini adalah dawamus silah ma Allah. Selalu hubungan dengan Allah. Di pasar, di kantor, di warung, di jalan, di rumah sakit, di rumah, di mana saja kita selalu hubungan dengan Allah. Itu namanya sholahnya menjadi silah. Sholahnya menjadi silah. Di terus menerus sholat bukan berarti terus menerus sujud ruku, bukan. Nanti nggak bisa ke kantor, nggak bisa kerja nanti. Daimun dawamus sholah fi kulli anin wa fi kulli waqtin, dengan hubungan diri kita kepada Allah. Ya, kemudian wa atas zakah, orang yang beramalkan masyarakat, orang yang menunaikan zakat. Kenapa atas zakah? Ityan zakah. Kenapa nggak beramal zakat? Kok ityan? Karena mengeluarkan harta itu berat rasanya. Mengeluarkan harta itu berat. Zakat itu berat 2,5%. Dia kalau cuma 250.000, kalau 25 miliar, waduh, beli Avanza dapat berapa itu? Beli Grand Mark atau Luxio dapat berapa itu? Oleh karena itu mengeluarkan zakat itu berat. Dengan bahasa atas zakah, ityanus zakah, bukan amalus zakah, bukan. Supaya betul-betul dipaksa kita mengamalkan zakat, menunaikan zakat itu dengan kata-kata atas zakah. Ini kajian tafsir ini, kuliah tafsir gratis ini. Kemudian orang selalu zakat akan meningkat menjadi tazkiyatun nafas. Apa? Tazkiyatun nafas. Setiap manusia punya hawa nafsu dua. Nafsu ghadabiyah, nafsu syahwatiyah. Nafsu ghadabiyah, saya jadi presiden, saya jadi bupati, saya jadi apa? Jadi ketua MU. Saya jadi DPR. Itu nafsu ghadab. Saya jadi pemimpin, nggak mau anak buah. Jadi komandan, nggak mau di belakang. Imam, nggak mau makmum. Namanya nafsu ghadab. Tapi kalau nafsu ghadabiyah ini niatnya benar, caranya baik, tujuannya benar, maka nafsu ghadabiyah ganti namanya himmah. Apa? Yang keras apa? Himmah. Saya haus menang. Ini kata-kata ini nafsu ghadabiyah apa himmah ini? Kalau niatnya baik, cara menangnya benar, tujuannya lillahi ta'ala, maka namanya himmah. Nabi Muhammad SAW orang yang himmahnya besar. Muhammadun qaimun lillahi duhimami, Muhammadun khatamun lirrusli kullihimi. Nabi Muhammad orang himmahnya besar. Saya harus menang, gak mau kalah. Islam harus menang. Itu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, saya harus menang. Wali Songo, saya harus menang. Syekh Kuro, menyebarkan Islam, harus menang. Nah, kalau model ini ente-ente ini rupanya himmahnya lu pakai luas, gak akan berhasil nih. Jadi nafsu ghadabiyah itu kalau niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, namanya apa? Himmah. Ayo kita bareng-bareng. Saya harus menang. Saya harus menang. Alhamdulillah. Himmah lu. Niatnya baik, caranya benar, tujuannya baik.
Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Saya harus uangnya banyak, rumahnya banyak, mobilnya banyak, perusahaannya banyak, tanahnya banyak, apalagi banyak. Alhamdulillah paham. Bukan saya, bukan istri banyak. Ini walhasil saya harus jadi konglomerat, saya ingin jadi orang kaya raya. Kalau niatnya benar, caranya benar, tujuannya baik, maka nafsu syahwat ini namanya menjadi azimah. Apa? Azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri al-kiramil makarimu fatakburu fi aynis saghiri sigharuha wa tasgharu fi aynil azimil azaimu. Masalah-masalah problem-problem besar, kesulitan besar, kalau dengan azimah pasti akan bisa kita atasi. Itu artinya syair itu. Maka kita harus punya azimah yang besar. Paham tidak? Kalau paham kita bunyi bareng-bareng. Saya harus kaya. Saya harus kaya. Alhamdulillah paham. Miskin itu jelek, kaya itu baik. Sayyidina Utsman, sahabat yang sudah pasti masuk surga. Sudah pasti masuk surga. Kaya raya. Pernah sedekah gandum diangkut 700 onta. Kaya enggak itu? Kalau kita paling 700 cangkir kan. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas orang kaya, tanahnya banyak, kebunnya banyak, ternaknya banyak, onta, sapi banyak, mau disedekahkan semua. Oleh Nabi dilarang, jangan, sepertiga saja. Kamu punya ahli waris, sepertiga hartamu sudah banyak. Jadi contohnya beginilah, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas punya uang 300 miliar, sepertiga saja sudah banyak, cukup. Sedekahnya 100 miliar, banyak belum? Nah, iya, sepertiga saja, jangan semua, jangan. Hartamu itu banyak, sepertiga saja sudah cukup. Cuma kalau sampai sepertiganya, paling 75.000 paling. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Waliullah, Sultan Arifin, Qutbul Aqtabil Arba'ah, kaya, orang kaya. Suatu ketika ziarah ke Imam Syafi'i, ziarah ke kuburannya Imam Syafi'i di Mesir. Abdul Qadir orang Baghdad, orang Irak. Pergi ke Mesir ziarah kuburan Syafi'i di daerah Fustat, Kairo. Melihat di sana kanan kirinya kumuh, orang miskin penduduk Fustat itu. Maka Abdul Qadir Jilani segera beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk di sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Kaya gak itu? Ya. Jadi Abdul Qadir Jilani itu waliullah, kaya, dermawan. Ente ini kelihatannya wali bukan, kaya tidak. Satu lagi. Wali murid. Apanya yang manfaatnya, apanya manfaatnya ini? Wali bukan, kaya tidak, dermawan tidak. Terus gimana terus? Apanya yang manfaatnya? Hitungannya sudah banyak, 94 juta. Keluarga NU, kalian itu miskin, ibadahnya gak benar, pelit, ya udah nggak ada artinya, cuma jumlah doang 4 juta. Nah, Syekh Abdul Hasan Asyadili yang punya tarokat Syadiliyah, lahir di Tunis, wafat di Mesir. Muridnya 6.000 ditanggung. Muridnya bukan murid santri, bukan, pengikutnya sudah keluarga, ditanggung semuanya. Bukan sebaliknya, bukan muridnya malah nanggung kiainya, enggak. Di Kerawang gitu ya, ketawa gitu. Itu pantesan ketawa, pantesan. Kalau ini kiainya yang nanggung muridnya, Syekh Abdul Hasan Asyadili. Setiap hari pakaiannya ganti, jasnya dari Waldorf Mill, dari England, kacamatanya Cartier, pulpanya Montblanc, punya wangi Hugo Boss, sepatunya Hermes, wah pokoknya merek-merek keren lah. Rumahnya villa, kendaraannya kereta ditarik oleh 2 kuda, apa? Mercy atau Alphard. Kereta ditarik 2 kuda. Kalau zaman dulu, sekarang ke Alphard, bukan Luxio, bukan Grandma, kalas. Pakaiannya selalu ganti tiap hari, mewah penampilannya. Khodamnya 16 orang, pelayannya, pembantunya 16 orang. Tukang tes sendiri, tukang kebun sendiri, tukang cuci sendiri, ngecat sendiri. Nah itu istri nggak tahu siapa. Ada yang tanya begini, Syekh ini waliullah kok keren penampilannya. Nah, terus kenapa? Kalau kiai lain kok jemprul.
sarungnya cap gajah duduk, 2 bulan belum dicuci, bajunya kokoh, sudah 4 bulan, sorban putih bagian calon bupati dulu pertama beli sorban, belum bisa beli lagi, kopiahnya hitam campur coklat, sandalnya lili, rokoknya jagung coklat, tasnya paling tidak mereknya Ecolab, Dersi, syukur-syukur mahal lagi Pirkardin. Itu enggak, tasnya itu di pojok tulisan Muslim Islam Kerawang. Nah, nih, jawabnya saya Abdullah Sajid lebih jawabnya. Nah, libasi yakul, pakaian yang mewah yang saya pakai ini bisa ngomong. Pakaian ini bisa ngomong. Ngomongnya gimana? Ayyuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, enggak usah kamu amplopin. Itu kalau pakai yang mentereng itu. Kalau ada kiai pakai nyemprul, ada kiai kalau nyemprul, ayyuhan nas ana faqir farhamuni. Masyarakat, saya kiai melarat, kasihanilah saya, amplopin lah itu. Makanya kiai itu harus ya Allah. Namanya apa tadi? Ayo, namanya apa tadi? Azimah. Apa namanya tadi? Azimah. Kalau ingin jabatan namanya himmah. Kalau ingin kaya namanya azimah. Sambil paham. Walam yakhsha illallah. Orang meramaikan masjid adalah orang yang tidak takut kepada Allah. Takut pada siapa? Kepada jenderal, pada bupati misalkan atau pada gubernur. Sama saja yang kita takuti itu sama-sama punya rasa takut. Paham gak? Semua manusia, presiden, jenderal pun, bintang 4 pun ada rasa takut, ada rasa terperanjat, ada rasa grogi, ada rasa kagok, ada rasa kepergok, ada malu, ada mukanya merah, semua. Dikira saya saja apa yang punya takut? Paham gak? Jadi kalau sama-sama punya rasa takut, tidak layak kita takutin. Yang layak kita takutin hanyalah Allah. Walam yakhsha illallah. Wah, ini kalau dipanjang masalah khosyah, ya 2 bulan juga bahas khosyah Allah ini. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Orang seperti tadi itu yang beriman pada Allah, birububiyati wa uluhiyati, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada Allah, orang merayakan masjid, mudah-mudahan mereka termasuk orang mendapatkan hidayah. Hidayah itu apa sih? Hidayah itu apa? Hidayah itu khawatir ilahiyah. Apa hidayah itu namanya? Direct illumination from Allah. Ada cahaya dari Allah masuk dalam hati. Ila qalbi man yasha, nurun mubashir yakdibullah ila qalbi man yasha. Itu namanya khawatir ilahiyah. Limpahan dari Allah, bisikan dari Allah kepada hatinya seorang siapa yang ingin kendaki, itu namanya hidayah. Kalau belum dapat bisikan dari Allah, walaupun pinter, cerdas, gak beriman kepada Allah, gak beriman pada hari akhirat, pada Nabi Muhammad. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab menyaksikan turunnya wahyu, melihat mata mujizat Nabi Muhammad, tapi gak dapat hidayat, tetap kafir. Ini namanya tidak dapat nurun mubashir yakatubullah ila qalbi man yasha. Namanya khawatir ilahiyah. Yang kedua, khawatir malakutiyah, bisikan dari malaikat. Jadilah ilmu syukur-syukur, ilmu laduni, kecerdasan, itu namanya khawatir malakutiyah. Nah, yang ketiga, khawatir syaitoniyah, bisikan setan. Sering ya, udah bisa setan sering ya. Mau bener digodain, belok saja, belok yuk. Kita lawan gampang. Nggak, saya mau benar. Kamu pergi sana. Auzubillahi lari setan itu. Bener sedikit, datang lagi. Ayo belok kiri, kalau mau tadi nggak mau belok kanan, belok kiri yuk. Itulah setan selalu menggoda kita. Majrad dam, aliran darah kita digoda setan. Seperti aliran darah pada tubuh kita. Yang terakhir, khawatir nafsaninya, bisikan dari hawa nafsu, kepentingan, egoistik, hedonistik, ambisius yang tidak akan selesai. Sudah punya uang 1 juta ingin 10 juta, sudah 10 juta ingin 100 juta, dari 100 juta ingin 1 miliar, dari 1 miliar ingin, namanya hawa nafsu yang tidak pernah kering, tidak pernah selesai, tidak pernah kenyang, terus akan menimbulkan ambisi terus. Sudah punya jabatan kelas
kelas derajat apa? Eselon 2 ya, eselon 3, ini eselon 2, yang 2 ini eselon 3 dan seterusnya. Namanya hawa nafsu, bisikan hawa nafsu yang paling berbahaya. A'da'adu nafsuka. Musuh yang paling utama adalah hawa nafsumu. Kenapa? Karena ikut terus kemana-mana. Beda dengan masa ada orang, misalkan orang minum arak, masa minum arak terus ada berhentinya kan? Ada orang berzina, masa zina terus ada berhentinya? Ada orang membunuh, masa membunuh terus ada berhentinya? Tapi hawa nafsu, di rumah ada hawa nafsu, di pasar ada hawa nafsu, di jalan ada hawa nafsu, di toko ada hawa nafsu, di kantor ada hawa nafsu, di masjid ada hawa, lagi sholat ada hawa. Ya kalau sholatnya nggak khusyuk jelas itu. Lagi sholat malah bayangannya kemana-mana. Itu namanya sholatnya hawa nafsu. Ya Allah, makanya a'da'adu nafsuka. Musuh yang paling utama dari dirimu adalah nafsumu sendiri. Nabi Muhammad mengatakan setelah pulang dari perang Badar, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar ala wa jihadun nafas. Kita baru selesai jihad kecil menuju jihad besar. Perang Badar segitu beratnya, 314 lawan 1000, berat kan? Tapi menang, Nabi Muhammad menang. Nabi bersabda, kita baru selesai jihad kecil, jihad mini menuju jihad besar. Apa itu? Melawan hawa nafsu kita, musuh yang tidak kelihatan.